Pada bagian pertama ini, kalian akan mempelajari tentang bagaimana menentukan panjang busur suatu lingkaran. Ya, ingat kembali tentang apa yang dimaksud dengan busur lingkaran. Ya, busur lingkaran adalah garis lengkung pada keliling lingkaran. Ya, garis lengkung pada keliling lingkaran. Pada contoh lingkaran berikut ini, salah satu contoh busur lingkarannya ditunjukkan oleh garis lengkung yang berwarna merah. Ya, pada lingkaran ini ada suatu garis lengkung yang berwarna merah yang menghubungkan titik A dan titik B pada lingkaran itu. Ya, nah garis ini dinamakan dengan busur AB. Ya, yaitu suatu garis lengkung yang menghubungkan titik A dan titik B pada lingkaran. Gitu, okay? Nah, ternyata setelah kalian cermati dengan seksama, garis lengkung AB ini atau busur AB ini, ya, busur AB ini sebenarnya merupakan bagian dari suatu keliling lingkaran. Ya, garis lengkung AB ini sebenarnya merupakan bagian dari suatu keliling lingkaran. Sehingga untuk mencari berapa panjang busur AB ini, tinggal kita cari dari sekian bagiannya dari keliling lingkaran itu sendiri. Ya, rumusnya adalah, ya, silakan diperhatikan busur AB. Ya, kita tahu bahwa busur AB ini merupakan busur yang menghadap sudut pusat AOB. Ya, sudut pusat AOB. Ya, jadi rumusnya panjang busur AB sama dengan, ya, panjang busur AB akan sama dengan sudut pusat AOB, ya, dibandingkan dengan sudut putar satu lingkaran penuh, yaitu besarnya 360 derajat dikalikan keliling lingkaran. Ya, kenapa kok dikalikan keliling lingkaran? Karena busur lingkaran itu merupakan bagian dari keliling lingkaran. Gitu nggih? Jadi kami ulang kembali, panjang busur AB akan sama dengan besar sudut AOB, ya, sudut pusat AOB dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran. Contoh kedua, ya. Pada lingkaran yang kedua ini ada suatu busur CD, ya. Suatu busur CD yang ditunjukkan oleh garis lengkung yang berwarna hijau. Ya, untuk menentukan berapa panjang busur CD ini, langkahnya sama, ya. Kita bandingkan sudut pusatnya, ya. Sudut pusatnya di sini adalah COD, ya. Sudut pusat COD dibandingkan 360 derajat dikali keliling lingkaran. Gitu nggih? Contoh soal. Diketahui suatu lingkaran yang berjari-jari 14 cm. Tentukan berapa panjang busur AB pada lingkaran berikut ini. Itu nggih. Nah, langkah pertama silakan dicermati dengan seksama bahwa busur AB, ya, busur AB pada soal ini menghadap sudut pusat AOB, ya, menghadap sudut pusat AOB yang besarnya 60 derajat. Nggih. Jadi, untuk menentukan berapa panjang busur AB, rumusnya adalah besar sudut pusatnya, sudut pusat AOB dibagi 360 derajat dikali keliling lingkaran, ya.
Pada soal ini besar sudut AOB-nya adalah 60 derajat ya per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran adalah 2 dikali pi dikali R ya. R-nya adalah 14 gitu nggih. Oke, tinggal kita selesaikan untuk operasi hitung bilangannya dengan menyederhanakan bilangan-bilangan pada pembilang dan penyebutnya. Oke. Untuk 60 derajat dengan 360 bisa kita sederhanakan dengan masing-masing dibagi 60. Atas diperoleh 1, sedangkan yang bawah diperoleh 6. Gitu nggih. Kemudian untuk pembilang 14 dengan penyebut 7 ya, bisa kita sederhanakan dengan masing-masing dibagi 7 ya, sehingga di atas diperoleh 2 ya. Kemudian masih ada yang bisa disederhanakan lagi, yaitu 6 dengan 2 ya. 6 dibagi 2 hasilnya 3, sedangkan 2 dibagi 2 hasilnya 1 ya. Sehingga diperoleh 1 dikali 1 dikali 22 dikali 2 44 untuk bagian pembilang, sedangkan bagian penyebutnya adalah 3 ya. Sehingga panjang busur AB sama dengan 44/3 cm. Lalu bagaimana ketika di dalam satu lingkaran itu terdapat lebih dari satu busur ya? Misalnya ada 2 busur lingkaran ya. Pada lingkaran ini terdapat 2 busur lingkaran. Busur pertama yaitu busur AB yang berwarna merah dan busur CD yang berwarna hijau ya. Nah, ketika ada 2 busur akan berlaku hubungan yaitu perbandingan panjang dari masing-masing busur akan sama dengan perbandingan dari sudut-sudut pusat busurnya ya. Ya, perbandingan panjang busur AB dibanding dengan panjang busur CD ya akan sama dengan perbandingan dari sudut-sudut pusatnya. Sudut pusat busur AB yaitu sudut pusat AOB ya, sudut pusat AOB dibanding dengan sudut pusat COD. Oke. Jadi perbandingan dari panjang busurnya akan sama dengan perbandingan dari sudut-sudut pusatnya. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Jika diketahui panjang busur CD adalah 33 cm, tentukan berapa panjang busur AB-nya. Hitung ya. Pada soal ini terlihat bahwa yang diketahui itu panjang salah satu busur. Ya, kalian diminta mencari panjang busur yang lainnya. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan perbandingan antara panjang busur AB, ya, panjang busur AB dibanding panjang busur CD akan sama dengan sudut pusat AOB dibanding sudut pusat COD. Gitu nggih. Tinggal kita substitusikan angka-angka yang ada pada soal tersebut. Panjang busur AB yang ditanyakan dibanding panjang busur CD 33 akan sama dengan sudut pusat AOB 60 derajat dibanding 90 derajat. Gitu nggih. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah panjang busur AB ya. Panjang busur AB
Untuk mencarinya tinggal dikalikan silang nggih. Dikalikan silang ya. Panjang busur AB akan sama dengan 60 derajat per 90 derajat dikali 33 ya. 60 derajat dengan 90 derajat bisa kita sederhanakan dengan masing-masing dibagi 30. Atas diperoleh 2, bawah diperoleh 3. Kemudian 33 dengan 3 bisa kita sederhanakan dengan masing-masing dibagi 3. 33 dibagi 3 diperoleh 11 ya. Sehingga diperoleh panjang busur AB sama dengan 2 dikali 11 sama dengan 22 cm. Pada bagian yang kedua ini, kalian akan belajar bagaimana menentukan luas juring lingkaran. Oke. Sebelum menentukan luas juring lingkaran, kalian harus ingat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan juring lingkaran. Ya, juring lingkaran itu suatu daerah yang dibatasi oleh sebuah busur lingkaran dan 2 buah jari-jari ya, dan 2 buah jari-jari. Pada gambar lingkaran ini, salah satu contoh juring itu ditunjukkan oleh daerah yang diarsir dengan warna abu-abu ya. Daerah ini merupakan contoh daerah juring ya, yang dibatasi oleh sebuah busur AB dan 2 jari-jari, yaitu jari-jari OA dan jari-jari OB. Juring ini diberi nama juring AOB. Oke. Lalu bagaimana cara menentukan berapa luas daerah dari juring tersebut? Untuk menentukan luas juring AOB, silakan dicermati dengan seksama bahwa sebenarnya daerah yang diarsir dengan warna abu-abu ini merupakan sekian bagiannya dari luas lingkaran ya. Daerah yang diberi warna abu-abu ini sebenarnya itu merupakan bagian dari luasan suatu lingkaran ya. Sehingga untuk mencari luas dari juring AOB diperoleh dari sudut pusat yang termuat pada juring itu ya, yaitu sudut AOB dibanding sudut satu putaran penuh, yaitu 360 derajat. Kemudian dikalikan dengan luas lingkaran ya. Kenapa di sini dikalikan dengan luas lingkaran? Karena sebenarnya luasan juring itu merupakan bagian, sekian bagian yang dari suatu luasan lingkaran. Oke, contoh yang kedua, pada lingkaran yang kedua ini terdapat sebuah juring COD. Untuk mencari luas juring COD ini, rumusnya sama. Sudut pusat yang termuat pada juring itu, yaitu sudut pusat COD ya, dibandingkan 360 derajat dikali luas lingkaran. Inilah rumusnya ya. Jika diketahui pada lingkaran berikut ini jari-jarinya adalah 21 cm, tentukan luas juring AOB. Luas juring AOB bisa dicari dengan cara membandingkan sudut pusat yang termuat ya. Sudut pusat AOB dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Sudut pusat AOB pada soal ini adalah 120 derajat dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Rumusnya Pi dikali R kuadrat atau R
dikali 22/7 dikali 21 dikali 21. Kita selesaikan operasi hitung bilangannya. 120 dengan 360 bisa kita sederhanakan, masing-masing dibagi 120. Atas diperoleh 1, bawah diperoleh 3. Kemudian 21 dengan 7, masing-masing kita bagi 7. 21 dibagi 7 diperoleh 3, 7 dibagi 7 1, ya. Kemudian pembilang 3 dengan penyebut 3 sama-sama dibagi 3, atas diperoleh 1, bawah diperoleh 1, ya. Tinggal 22 dikali 21. Diperoleh luasnya adalah 462 cm persegi. Lalu bagaimana ketika dalam sebuah lingkaran itu terdapat lebih dari satu juring? Misalnya pada lingkaran berikut ini terdapat 2 buah juring. Yang pertama, juring yang berwarna ungu, juring AOB, dan juring yang berwarna hijau, juring COD. Andaikan salah satu juring diketahui luasnya, kita bisa mencari luas juring yang kedua dengan menggunakan hubungan perbandingan luas masing-masing juring akan sama dengan perbandingan besar sudut-sudut pusatnya, ya. Perbandingan luas juring yang pertama, juring AOB dibanding luas juring COD, ya, akan sama dengan perbandingan dari sudut-sudut pusatnya. Sudut pusat yang pertama, sudut AOB dibanding dengan sudut COD. Oke, kita langsung ke contoh soal. Jika diketahui luas juring AOB pada lingkaran ini adalah 154 cm persegi, maka berapa luas juring COD-nya? Oke. Nah, untuk menentukan berapa luas juring COD, kita menggunakan hubungan perbandingan luas juring dengan perbandingan sudut-sudut pusatnya, ya. Kita tahu bahwa luas juring AOB pada soal ini adalah 154, ya. Luas juring AOB dibanding luas juring COD akan sama dengan sudut pusat AOB 90 derajat dibanding sudut pusat COD 60 derajat. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal ini silahkan dikalikan silang, ya. Dikalikan silang sehingga diperoleh luas juring COD dikali 90 derajat, ya, akan sama dengan 154 dikali 60 derajat. Oke. Nah, karena yang ditanyakan itu luas juring COD, berarti 90-nya itu kita pindah luas, ya. Kita pindah luas sehingga diperoleh luas juring COD akan sama dengan 154 derajat dikali 60 derajat dibagi 90 derajat. Itu nggih. Jika kita sederhanakan, ya, 60 dengan 90 masing-masing dibagi dengan 30, sehingga di atas diperoleh 2, bawah diperoleh 3, ya. Kemudian di bagian pembilang 154 dikali 2, 308 per 3, ya. Jadi luas juring COD adalah 308 per 3 cm persegi.